Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Salsabila, NPM 217530004 dari kelas MI 3A. Di sini saya akan menjelaskan paket range dari 2.5.5. Nah, lengkap ada di sini ada instruksinya. Itu kita akan memverifikasikan konfigurasi switch default, yaitu step pertama itu kita akan masukkan mode access istimewa, atau yang dimana kita akan mengakses semua perintah yang saklar dari mode access yang diistimewakan, namun karena banyak dari perintah yang istimewa yang mengkonfigurasikan parameter, maka kita harus menggunakan kata sandi. Di sini kita akan mengetikkan enable sesuai dengan modul. Itu di sini kita enter, lalu kita klikkan enable, lalu kita enter, dan ada langkah kedua kita yaitu di modul sudah terdapat perintah, yaitu perintah kedua itu akan periksa konfigurasi saklar pada saat ini, maka kita akan memasukkan perintah run config, yaitu kita akan mengetikkan running config, enter. Di sini sudah kita lihat bahwa ada pertanyaan ada berapa banyak antarmuka fast internet yang dimiliki saklar. Itu di sini ada 24, dan ada berapa banyak antarmuka gigabit internet, itu ada di sini ada 2. Di sini juga sudah terlihat line FTY-nya 5, 5, 5, dan 15. Lalu enter. Kemudian kita masuk ke perintah 3, langkah 3 sesuai dengan modul, yaitu di sini kita akan memasukkan configure terminal. Kita enter, lalu di sini kita akan masukkan nama, yaitu hostname S1, enter, lalu kita exit-kan sesuai dengan modul. Kemudian ada step kedua, yaitu kita akan membuat konfigurasi saklar dasar, yaitu kita akan tetapkan nama saklar untuk mengkonfigurasi parameter pada saklar, yaitu kita seperti di atas memberikan nama S1. Kemudian langkah kedua kita akan mengamankan akses ke jalur konsol untuk mengamankan akses ke baris konsol dan config light dan aturan kata sandi dengan konsol ke kata sandinya lead main. Kemudian di sini kita akan mengetikkan yaitu configure terminal, enter. Lalu kita masukkan line console 0 maksudnya, enter. Lalu kita masukkan password, yaitu passwordnya lead main, enter. Dan kita akan login, enter. Lalu kita exit-kan, lagi. Dan di sini kita akan masuk ke step 3. Itu yang dimana kita akan memverifikasikan bahwa akses konsol yang akan diamankan. Maka kita akan keluar dari mode istimewa untuk memverifikasi bahwa saat kata sandi port konsol berlaku.
Itu sini kita akan mengetikkan exit lagi, enter. Lalu kita masukkan password tadi itu let me, enter. Kalau sudah, kita masuk ke enable lagi, enable, enter. Nah, kemudian kita di sini akan masuk ke step 4, yaitu yang dimana kita akan mengamankan akses mode istimewa dengan mengaktifkan kata sandi, yaitu kata sandi Cisco yang akan dilindungi dengan mode istimewa. Itu dengan perintah enable. Sudah klik enable, lalu kita akan configure terminal. Enter. Lalu sini kita masukkan password yang baru, yaitu Cisco, yaitu enable. Password Cisco. Enter. Dan kita exitkan. Lalu kita masuk ke step 5, yang dimana kita akan memverifikasikan bahwa akses mode istimewa aman. Yaitu kita pertama akan mengeluarkan lagi dari saklar perintahnya. Itu kita akan klikkan exit. Start. Lalu kita masukkan kata sandi yang baru, yaitu Cisco. Lalu setelah masuk ke sini, maka kita masuk ke tahap ke-6, di mana di sini kita harus masukkan enable lagi, lalu masukkan password, dan kita akan show running config. Akan lihat. Kemudian kita masuk ke step 6, di mana kita akan konfigurasikan kata sandi yang terskripsi untuk mengamankan akses ke mode istimewa. Itu dengan kata sandi yang aktif diganti dengan kata sandi rahasia, yang lebih menggunakan perintah aktifkan rahasia dengan menggunakan perintah itu. Ini kita akan config T, atau bisa juga disebut configure terminal, enter. Lalu kita masukkan password, masukkan enable, search create, lalu kita is search create, enable search create dan is search create, enter. Lalu kita exitkan. Dan kita masuk ke step 7. Itu kita akan memverifikasi bahwa mengaktifkan sandi rahasia ditambah ke file konfigurasi, yang dimana kita masukkan perintah show running config lagi untuk memverifikasi kata sandi rahasia yang baru. Di sini kita akan mengetikkan show run, itu enter. Lihat bahwa di sini masih menggunakan kata sandi let me. Langsung ke step 8, yaitu
yang dimana kita akan ekskripsikan kata sandi aktif dan konsol seperti menggunakan atau perhatikan di langkah ketujuh itu dengan perintah config d antar lalu service password encryption enter lalu kita exitkan enter lalu kita masuk ke part 3 di mana kita akan mengkonfigurasikan spanduk MOTD. Dengan langkah yang pertama kita akan mengkonfigurasikan lagi spanduk pesan hari ini atau MOTD-nya. Itu saat perintah Cisco use mencangkup fitur yang memungkinkan kita untuk mengkonfigurasi pesan yang lihat yaitu maka akan masuk ke pesan tak kelar. Perintahnya yaitu di sini yaitu kita akan klik config D atau config terminal, kita enter, lalu kita masukkan banner mode, itu kita klik this is a secure system authorize access only. Seru tanda petik 2. Di sini. Oke, kita enterkan. Maka kita exitkan. Nah, kemudian kita masuk ke part 4 yang dimana kita akan menyimpan dan memverifikasikan file konfigurasi ke NFVRAM. Itu yang pertama kita akan memverifikasi bahwa konfigurasi akurat menggunakan perintah run atau menyimpan file konfigurasinya. Itu dengan perintah itu copy running config start up config. Oke, kita klik enter. Oke, lalu kita exit dan masukkan passwordnya itu Cisco. Kemudian mau lihat udah pas apa ini ada yang kurang, Miss. udah nggak pas 100 dah pas 50. Mana 100 itu dari mana? Lo udah kelar kawan begitunya pakai berapa? Cuma 3. 43. Wih gila banyak kelangkah itu. Ini juga kok S-nya kecil sih, Man. S-nya gede, Man. Lo nih ngeliat di mana, Wen? Ada zip. Gua aja ngulang 5 kali. Jam 9 pas lagi. Ya nggak apa-apa, lo masih sejam lagi lo.
Ada yang salah itu kan, S-nya kan gede, itu kecil S-nya. Oh, kita yang besar semua ya. Desas-desas. Jangan gue mau tek lagi. Jadi kau ngulang lagi nih. Lanjut, di sini kita ada part kelima, yaitu yang dimana kita akan mengkonfigurasikan S2. Yaitu di sini kita akan menyelesaikan konfigurasi pada S1 dan sekarang kita akan mengkonfigurasikan S2. Jika dapat mengingatkan perintah, maka kita bisa lihat dari perintah bagian 1 sampai ke bagian 4. Di sini kita akan menamakan perangkatnya itu sebagai S2 dan sini yang B itu akan dilindungi oleh akses ke konsol menggunakan kata sandi late main. Yang kecil itu kita akan konfigurasikan kata sandi aktifkan Cisco menggunakan kata sandi rahasia itu is secret. Terus yang D, kita akan mengkonfigurasikan pesan yang sesuai untuk mereka yang masuk ke saklar. Yang E, kita akan enkripsikan semua kata sandi ke teks biasa. Kemudian yang F, kita akan pastikan konfigurasinya sudah benar. Kemudian yang G, kita akan menyimpan file konfigurasi untuk menghindari kehilangan jika saklar dimatikan. Di sini kita akan pilih yang C. Kita akan share dan kita ikuti seperti yang langkah-langkah di S1, yaitu kita akan mengetikkan enable enter, lalu kita masukkan namanya yaitu host name itu S2 enter, lalu kita akan konfigurasi terminal dengan config D enter, lalu kita akan beri nama lagi yaitu hostname, masukkan nama lagi itu hostname 2 enter, lalu kita akan masukkan line console-nya itu 0, console 0. Oke, enter, lalu kita akan masukkan password yang tadi yaitu late main enter, lalu kita akan login enter, dan kita akan masukkan password Cisco tadi yaitu dengan perintah enable password Cisco, enter, lalu kita akan masukkan kode rahasianya itu enable dengan perintah enable secret enter, lalu kita akan masukkan banner mode yang di S1 yaitu this is a secure system titik authorized access only, tanda seru, tanda petik 2. Lalu kita periksa kalau sudah benar, kita klik enter, lalu kita masukkan service password encryption enter, lalu kita exitkan enter lagi, lalu kita akan mengcopy running dengan program copy running config dan start up config enter. Oke.
Lalu kita akan mengecek yaitu dengan show red. Enter. Kita akan lihat apakah sudah. Nah, sini sudah banner mode sudah benar. Dan di sini juga passwordnya sudah sudah diganti ya, tapi tetap saja kayak disembunyikan kode-kodenya. Di sini kita akan lihat apakah sudah mencakup, apakah kita sudah benar. Ternyata di sini konfirmnya masih 98. Berarti di sini kita ada yang ketinggalan.